Kenapa Alkitab harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa? Karena untuk apa Allah berfirman kalau hanya dalam satu bahasa itu, satu, dua, tiga bahasa, tapi tidak dimengerti oleh umatnya? Apakah Alkitab hanya disuruh dibaca, kemudian dihafal saja seperti itu? Tidak kan? Tapi harus dimengerti. Karena kami umat Kristen bukan umat hafalan. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau meluruskan seorang mualaf yang mengatakan bahwa Alkitab itu isinya beda-beda. Kemudian sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan tidak ada bahasa aslinya. Jadi faktor inilah yang membuat orang ini menjadi mualaf. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Injil, ya itu yang saya pelajari. Yang lain ada Weda yang saya hanya sekilas ya. Nah, kemudian sampai pelajari juga Al-Quran. Nah, di situ dalam perbandingan saya itu, ya saya melihat bahwa ternyata ya Al-Quran ini luar biasa. Ya, dia apa ya? Dia sama dimanapun berada. Nah, yang saya bandingkan dengan kitab yang dulu saya pelajari itu, ya kok berbeda-beda. Ya misalnya Injil di tempat lain berbeda dengan tempat lain. Artinya tidak ada bahasa aslinya yang jadi patokan terus. Jadi berbeda-beda sesuai dengan bahasa negara-negara itu. Tapi kalau Al-Quran selalu harus ada bahasa Arabnya sebagai bahasa aslinya. Oke, yang pertama saya mau menjawab tentang kenapa Alkitab itu berbeda-beda menurut Bapak ini. Jadi kitab yang satu dengan yang kitab yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi seperti ini ya, Alkitab tidak ditulis oleh satu orang yang sama, dalam bahasa yang sama, dalam budaya yang sama, dan dalam zaman yang sama. Kalau ini ditulis penulisan Al-Quran maksud saya. Tapi Alkitab itu diwahyukan kepada sekitar 40 orang, diwahyukan oleh Allah kepada 40 orang pilihan ini yang dipercaya oleh Allah untuk menuliskan firman-Nya. Kemudian ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Budayanya beda, zamannya beda, bahasanya beda, dan orangnya beda. Nah, orang yang berbeda ini membuat gaya penulisan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan gaya penulisan ini bukan satu kesalahan, tapi ini membuat Alkitab satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Yang kedua, kenapa Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa? Jadi setiap bangsa atau negara itu punya Alkitabnya masing-masing. Jangankan setiap negara, di Indonesia itu ada banyak sekali Alkitab atau terjemahan-terjemahan Alkitab ke berbagai bahasa suku setempat. Jadi ada berapa ya di Indonesia? Banyak sekali ya. Nah, kenapa Alkitab harus diterjemahkan ke berbagai bahasa? Supaya firman Allah yang diwahyukan oleh Allah ribuan tahun yang lalu masih bisa dimengerti dan relevan untuk masa sekarang. Sehingga firman Tuhan itu dibaca, direnungkan, kemudian bisa merubah hidup seseorang dan mereka bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, bahasa aslinya kemana? Masih ada. Sampai sekarang bahasa aslinya masih ada. Saya masih punya kok yang bahasa asli. Nah, misalnya contoh, ini yang perjanjian baru ya. Perjanjian baru ini kelihatan nggak sih? Ini bahasa Yunaninya, ini bahasa Indonesianya. Jadi ini ya separuh-separuh seperti ini. Ini ada kan? Jadi kemudian yang perjanjian lama juga masih ada. Nah ini juga ini kitab suci Taurat dan Zabur. Maksudnya ini perjanjian lama. Perjanjian lama juga masih ada bahasa aslinya. Jadi ini juga sama separuh-separuh. Nah, kenapa Alkitab kembali lagi? Kenapa Alkitab harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa? Karena untuk apa Allah berfirman kalau hanya dalam satu bahasa itu, satu, dua, tiga bahasa, tapi
tidak dimengerti oleh umatnya. Apakah Alkitab hanya disuruh dibaca, kemudian dihafal saja seperti itu? Tidak kan? Tapi harus dimengerti. Karena kami umat Kristen bukan umat hafalan. Jadi itu ya, ingat dan catat. Oke, sekian dari saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.